Aksi bersih-bersih pemain lama dilakukan sejumlah klub Liga 1 di bursa transfer Liga 1 jelang perhelatan kompetisi musim 2023/2024. Salah satunya tim asal Banua Barito Putra. Senasib dengan Barito Putra, klub lain seperti PSIS Semarang, Persebaya Surabaya, Bali United dan PSS Sleman serta RANS Nusantara FC melakukan cuci gudang pemain untuk memperbaiki komposisi skuad. Beberapa tim membuang pemain yang pernah memperkuat tim musim lalu karena dianggap penurunan performa mereka sepanjang Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 lalu. Geliat bongkar pasang pemain ini pasti akan terus berlangsung hingga mendekati kick-off kompetisi pada tanggal 1 Juli tahun 2023 mendatang. Berikut ini adalah daftar tim Liga 1 yang melakukan obral pemain selain Barito Putra. 1. Barito Putra. Barito Putra menutup musim ini dengan raihan 38 poin, berada di peringkat 15. Posisi Barito Putra ini lebih baik dari 3 klub lainnya yang berada di zona degradasi. Di musim depan Barito Putra menerombak skuad dengan melepas 11 pemain serta mempertahankan 3 pemain asing. Pemain keluar dari skuad Laskar Antasari adalah Joko Ribowo dan Yuwanto Setiabeni di penjaga gawang, Aditya Putra Dewa, Frank Sokoy, Erik Sokoy, Dendi Agustan Maulana dan Risna Prahala Benta kelimanya di posisi bek. Lalu Slamet Budiono, Dedi Hartono, pemain asing asal Jepang Ryota Noma di posisi depan. Untuk sektor penyerang Kahar Kalu yang lama bermain di tim juga ikut didepak. Dua, Bali United. Bali United juga ikut obral pemain, gagal mempertahankan gelar juara yang diraih selama 2 musim beruntun membuat Bali United berbenah. Tim melakukan cuci gudang pemain demi penyegaran musim depan. Beberapa pemain pilar dan personel berlabel Timnas ditepak. Pemain yang dilepas antara lain, Ahmad Agung, Sandi Darmasute, Gunawan Dwi Cahyo, Gary Mandagi, Rizky Pelu, Leonard Tupamahu, Lerby Eliandri, Wellington, dan kiper nomor 1 Timnas Indonesia saat ini, Nadeo Argawinata. 3. PSS Sleman melakukan cuci gudang usai prestasi tim sangat buruk yang hanya mampu finish di posisi ke-16 Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Andai kompetisi berjalan normal dengan adanya degradasi, PSS dipastikan turun kasta ke Liga 2. Melihat jebloknya performa tim yang tidak jauh lebih baik dari musim sebelumnya, manajemen PSS melakukan perombakan pemain besar-besaran. Tim melepas sejumlah pemain dan merombak susunan tim pelatih untuk musim depan. Pemain yang telah dilepas PSS antara lain Trai Hamdani, Jandia Eka Putra, Jonathan Cantilana, Rahmat Hidayat, Wahyu Sukarta, Ega Rizky, Rifki Suryawan, Marco Sandi Merauje, Jihad Ayoub, hingga Kapten tim Bagus Nirwanto. 4. Persebaya Surabaya. Berakhirnya kompetisi BRI Liga 1 2021/2022, Persebaya Surabaya berada di peringkat ke-6 dengan torehan 52 poin dari 34 pertandingan. Tercatat, Persebaya Surabaya sudah mengamankan 3 pemain asingnya yakni Z Valente, So Yamamoto dan Paulo Victor. Satu nama lagi Persebaya Surabaya juga mendatangkan mantan pemain asingnya yakni Bruno Moreira. Persebaya Surabaya juga ikut melakukan perombakan pemain dengan jumlah signifikan. Pemain yang dilepas Persebaya, Satria Tama, Dida Diatmika, Ariski Wahyu, Michael Rumere, Januar Eka, Leo Lelis, Ahmad Nufiandani, Altabalah, Koko Ari, dan Rizky Rido. 5. PSIS Semarang. PSIS Semarang juga ikut melepas banyak pemain, sebagian karena kontraknya habis.
Setidaknya ada 8 pemain yang sudah resmi dilepas, mereka adalah Ray Redondo, Kartika Vedayanto, Reza Irvana, Yovandani Pranata, Meru Kimura, Taufik Hidayat, Rio Fuji, dan Octavianus Fernando. Sementara dilansir tribunwow.com, tak ada yang menyangka sosok pemain yang paling disegani di PSIS Semarang, Hari Nur Yulianto, bakal dilepas manajemen Laskar Mahesa Jenar pada bursa transfer awal musim Liga 1 2023/2024. Bagaimana tidak disegani, Hari Nur Yulianto merupakan satu-satunya pilar bersejarah PSIS Semarang yang masih tersisa sejauh ini. Didatangkan PSIS Semarang pertanggal 1 Januari tahun 2013 dari Persibangga Purbalingga, Hari Nur Yulianto langsung nyetel dengan gaya permainan Laskar Mahesa Jenar. Sebagai bukti, nama Hari Nur Yulianto berhasil masuk ke dalam buku sejarah PSIS Semarang dengan torehan 69 gol. Catatan yang menasbihkannya menjadi legenda hidup sekaligus top skor sepanjang masa PSIS Semarang yang mungkin akan sulit tergantikan. Tentu, gol yang paling melekat dan berkesan bagi Snacks dan Panser Biru adalah catatan hat-trick Hari Nur Yulianto ke gawang Martapura di perebutan posisi ketiga sekaligus tiket terakhir menuju promosi ke Liga 1 2018. Pada saat itu, hat-trick Hari Nur Yulianto mampu membawa kemenangan PSIS Semarang atas Martapura dengan skor besar, 6-4 sekaligus menyegel 1 tiket promosi. Setelah mampu membawa PSIS Semarang, striker kelahiran Kendala itu mampu terus konsisten menjadi mesin gol Laskar Mahesa Jenar. 6. RANS Nusantara FC. Pemilik klub, Raffi Ahmad, menyatakan RANS Nusantara FC akan cuci gudang dalam menatap Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Musim tadi RANS Nusantara FC menempati posisi juru kunci alias urutan ke-18 klasemen. Dari 34 pertandingan, RANS Nusantara FC mengumpulkan 19 poin. Melalui akun Instagram resmi klub, baru 4 nama yang sudah dilepas RANS Nusantara FC. Mereka adalah Ihsan Nul Zikrak, Devri Rizky, Kurniawan Karma, dan David Lali.